Shalom semuanya, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Pada saat ini, sebelum kita memulai ibadah ini, kita membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Yesus, kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati kami, menolong kami, melindungi kami, sehingga kami dapat beraktivitas Tuhan. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami kembali berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita, pujian kita. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami semua oleh Roh Kudus-Mu, membuat kami mengerti isi hati-Mu lewat renungan yang kami dengar. Berkati hamba-Mu kami semua dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat kitab Ayub dalam hubungannya dalam hikmat dan iman Ayub yang akan kita belajar sama-sama. Sebelumnya kita tahu bahwa
Ayub memiliki ketekunan, memiliki ketaatan kepada Tuhan, bahkan dia takut akan Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Ayub pasalnya yang kedua, mulai ayat yang ketiga. Allah sendiri yang memberitahu kepada iblis bahwa Ayub penuh dengan kesalehan. Bukan manusia yang berkata, ini Tuhan yang berkata. Itu berarti benar-benar Ayub memiliki integritas yang luar biasa. Apa yang dialami oleh Ayub sangat tragis dan bertubi-tubi masalah yang dia alami. Dalam keluarganya, dalam bisnis, dalam kehidupan pribadi daripada Ayub. Sehingga ada ketiga teman Ayub yang datang kepada Ayub. Mereka adalah Elifaz, Bildad, dan Zoar. Mereka datang 7 hari, 7 malam, duduk bersama-sama dengan Ayub, dan bersedih bersama-sama dengan Ayub tanpa sepatah kata pun mereka keluarkan. Tapi di hari-hari berikutnya, mereka langsung menuduh Ayub sembarangan. Mereka berkata Ayub ini punya dosa yang tersembunyi, sehingga dia dapat malapetaka. Kita lihat contoh salah satunya di dalam Ayub pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-5, tuduhan teman-teman Ayub kepada Ayub. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Teman-temannya menuduh Ayub berdosa, sehingga dia harus membereskannya di hadapan Tuhan. Nah, tidak semua apa yang kita alami oleh karena perbuatan dosa. Ada seorang teman Ayub yang datang, namanya Elihu. Elihu ini orang yang muda, dia menunggu ketiga teman-temannya ini untuk berkata-kata menuduh Ayub menurut hikmat atau ukuran mereka. Sehingga Elihu berkata-kata di dalam pasal 32, kita akan lihat ayatnya yang ke-6. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakeel, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Ayat 9. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Jadi menurut Elihu, hikmat itu tidak dapati oleh karena orang sudah berlanjut usia atau sudah punya pengalaman. Tapi hikmat itu didapati dijawab pada ayatnya yang ke-8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Di dalam hikmat juga terdapat kita mengerti akan sesuatu yang kita alami. Mungkin kita lagi mengalami masalah dan kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa masalah ini tidak berhenti? Tuhan, mengapa walaupun dia sudah berhenti, kenapa datang lagi yang baru? Yang bertubi-tubi masalah seperti yang dialami oleh Ayub. Sehingga ada kata, mengapa hal ini terjadi? Hal ini juga yang mungkin kita lihat kepada orang lain. Mengapa orang itu diberkati oleh Tuhan, sedangkan hidupnya tidak terlalu setia dengan Tuhan. Ke gereja jarang-jarang, beribadah, atau hidupnya tidak seperti yang seharusnya. Tetapi kenapa hidup dia dan bahkan keluarga dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan? Malah kita yang setia tidak mendapatkan sesuatu yang kita doakan. Pertanyaan mengapa ini kita perlu hikmat. Dan Elihu berkata dalam kitab Ayub ini bahwa hikmat tidak didapati oleh karena kita belajar. Kita pintar, kita punya pengalaman, atau kita sudah tua. Tapi hikmat didapati ketika Tuhan mengaruniakan hikmat kepada setiap orang percaya. Ayub pasal 28 ayatnya yang ke-12 berkata, Ayub berkata tentang hikmat. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Ayatnya yang ke-20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Jadi hikmat yang dimaksud oleh Ayub adalah apa? Adalah hikmat yang mengerti apa yang kita sementara alami sekarang. Mengerti
permasalahan yang kita sementara jalani sekarang. Kalau hikmat di dunia ini, hikmat dunia, kita bisa pelajari, kita bisa mengatur, kita bisa mengkalkulasi apa sementara yang terjadi dalam kehidupan kita dan langkah-langkah kita ke depan. Tapi dalam kasus Ayub berbeda. Hikmat dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan di sana. Sehingga Ayub berserah kepada Tuhan. Di ayat yang terakhir dikatakan, orang yang akan mendapatkan hikmat. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi Ayub memegang teguh pendiriannya, kerohaniannya, imannya kepada Tuhan. Karena kalau kita belajar kitab Ayub berbicara tentang keadilannya Tuhan. Sehingga di pasal 42 kita tahu bersama Ayub mendapatkan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, di dalam hikmat ada dua hal, hikmat yang datangnya dari dunia dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Menurut kitab Ayub, hikmat yang datangnya dari Tuhan itu tidak bisa kita pelajari, tapi dikaruniakan oleh Tuhan untuk mengerti sesuatu yang kita alami. Hikmat dunia yang dipakai oleh teman-teman daripada Ayub, sehingga kacamata itu dia pakai dan dia lihat masalah Ayub, dan dia katakan segala sesuatu, dan itu semua tidak benar. Bahkan Tuhan marah kepada ketiga temannya Ayub. Kita bisa lihat di dalam pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Jadi Tuhan marah kepada tiga sahabat daripada Ayub ini. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Tuhan begitu marah kepada ketiga orang ini. Karena mereka memakai hikmat dunia yang mereka pelajari lewat pengalaman mereka, kepintaran mereka, atau apa yang mereka sudah pernah alami mungkin. Mereka coba melihat apa yang terjadi kepada Ayub. Dan mereka menuduh Ayub berdosa. Mereka menghakimi, mereka menilai sesuai dengan ukuran mereka secara manusia. Sehingga didapati oleh Tuhan bersalah. Tapi iman Ayub juga berkata, satu waktu Tuhan pasti tolong. Satu waktu saya pasti akan dipulihkan. Dan benar, di pasal 42 ini, 10 anaknya Tuhan kasih lagi kepada Ayub. Bahkan umur panjang dikasih kepada Ayub. Itu sebabnya mari dalam kehidupan kita juga harus melihat menurut cara pandangnya Tuhan. Jangan sampai kita menghakimi orang lain, menghakimi diri sendiri, sehingga kita didapati Tuhan bersalah. Kita perlu hikmat untuk mengerti apakah ini dari kesalahan kita, ataukah ini seizinnya Tuhan, atau ini niat jahat orang lain. Karena kalau salah menilai, salah berkata-kata nanti. Nah, kalau salah berkata-kata, salah juga tindakan. Dan apa yang kita alami ke depannya, itu bisa bahaya. Seperti yang dialami oleh ketiga teman Ayub. Kalau Ayub tidak mendoakan mereka seperti perintah Tuhan, maka ketiga orang ini akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting kita melihat sesuatu, sehingga keputusan kita pasti akan tepat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetap mencari kebenaran itu lewat kita takut akan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub, sehingga dia diberi karuniakan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti keadaannya. Kita juga bisa diberikan hikmat oleh Tuhan mengerti keadaan kita sekarang, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang. Kenapa virus ini tidak selesai? Kenapa itu terjadi begitu besar? Di seluruh negara di dunia telah mengalami hal yang sama, tapi kita harus bertindak dengan iman bahwa virus ini tidak kelihatan, tapi kita percaya Tuhan juga yang tidak kelihatan memproteksi kita, melindungi kita dari virus ini atau dari masalah apapun yang kita akan alami yang Tuhan izinkan. Saya percaya pegang teguh janji firman Tuhan, tetap minta hikmat kepada Tuhan, tetap yakin bahwa hari depan kita, Alkitab katakan adalah hari yang luar biasa, hari yang cerah, hari yang penuh dengan kedamaian dan damai sejahtera. Itu yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya, baik kita yang berkeluarga, baik kita yang masih muda,
Kita semua direncanakan sesuatu yang baik bahkan semenjak kita dalam kandungan ibu kita. Itu sebabnya tetaplah menjaga kehidupan kita untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami bisa didapati Tuhan sebagai orang-orang yang benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, melihat menurut kacamata iman, menurut kacamata hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mengambil salah keputusan ke depannya. Mengucap syukur, biarlah hikmat menjadi bagian kami ya Tuhan. Karuniakan ya Tuhan. Sehingga kami didapati Tuhan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Menutup ibadah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan sampai jumpa. Amin.